sinyal aslinya ya, sinyal mula-mula. Jadi kalau Anda mengerjakan ini ya, yang pertama Anda harus ingat lagi rumusnya ya. X even dan X odd ya. Jadi X even itu sama dengan setengah gitu ya. Setengah dikalikan dengan XT gitu ya. Ditambah apa? X min T ya. Sedangkan X odd-nya itu adalah setengah daripada XT minus ya, minus XT, X min T ya, minus X min T. Sedangkan XT-nya sendiri ya, untuk pembuktiannya itu adalah X even ditambah X odd ya. Jadi kalau sudah ketemu hasil penjumlahannya, berarti saudara harus menemukan gambar ini gitu loh. Gambar ini lagi. Jadi kembali ke gambar ini lagi gitu loh. Begitu juga yang soal B ya. Jadi kalau setelah dijumlah nanti ketemu gambar ini, artinya udah dipastikan bahwa jawabanmu benar gitu loh. Nah sekarang saya mau tanya ini, apakah ada yang kesulitan menjawab nomor 1? Kalau enggak saya bahas ya, artinya kamu tuh paham gitu loh. Jadi saya hanya ini menuliskan langkah awal gitu ya. Langkah awalnya harus kamu tulis dulu rumusnya ini biar enggak keliru memproses gitu ya. Ini dari sepintas saya lihat ya, jawaban mahasiswa dari beberapa ini ya, dari 4 lembar jawaban yang saya lihat ini sudah benar semua gitu loh, keempat-empatnya itu ya. Nah cuma kan saya belum cek semua itu, makanya saya tanya, adakah yang tidak bisa menjawab nomor 1? Oke semua ya, terbukti semua enggak gambar ininya ya, terutama yang nomor B ini. Nah kalau terbukti artinya udah dipastikan benar jawabanmu. Nah, oke, sudah ada yang merespon, Lisala, Mevita, wah terbukti ya. Oke sudah benar ya jawabanmu itu. Nah, yang tidak merespon berarti sudah benar juga jawabannya. Karena saya tanya, tidak ada yang tidak bisa menjawab, berarti mudah-mudahan ini benar semua ya, nomor 1 ini. Kemudian kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini Anda harus hati-hati di sini ya. Biasanya itu problemnya atau salahnya itu lupa ini ya, melihat polaritas daripada sinyal itu mau digeser ke kiri atau ke kanan gitu ya. Ada yang saya lihat itu keliru menafsirkan, atau karena terlalu cepat ngerjakan, atau memang keliru menafsirkan ya. Jadi urutannya itu sudah benar, cuma harusnya ke kiri, dia ke kanan gitu ya. Nah nomor 2 ini ya, jadi sebuah sinyal diskrit itu bentuknya seperti apa? Dari rumus matematikanya itu seperti ini ya.
kalau XN-nya itu berharga 1 untuk N 1, 2, 3. Kalau dia berharga amplitudenya minus 2, untuk N sama dengan minus 1, minus 2, minus 3. Nah, sedangkan yang lainnya ya itu berharga 0 gitu ya. Nah, di sini soalnya adalah ini kombinasi sih sebenarnya ya. Jadi yang X3N tambah 2 itu kan dari sini ya referensinya. Sedangkan yang U ini adalah unit ya, unit step gitu dalam bentuk diskrit tapi. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya harus digambar dulu ya. Jadi seperti ini misalkan ya. Ini saya coba perlihatkan ya. Jadi Anda harus gambar dulu. Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3. Yang ini ada nilainya 1 kan gitu ya. Sedangkan yang N min 1 sampai min 3 itu amplitudenya 2. Lebih panjang dikit ya. Minus tapi ya. Minus 2. Nah, terus baru lihat soalnya ini. YN sama dengan X 3N tambah 2 dikurangi U min 5 min N. Ya, jadi kamu harus per step ininya ya. Ada langkah-langkah yang harus saudara buat gitu ya. Jadi tidak langsung ucuk-ucuk itu tidak ada langkah langsung hasil gitu ya. Nah, itu saya meragukan di situ. Ya, jadi kamu harus membuat ini dulu ya. X3N tambah 2 itu seperti apa nanti gambarnya. Ya, itu pun juga ada langkah-langkahnya kan gitu ya. Jadi kamu karena bermain dengan diskrit ya. Jadi yang diselesaikan dulu ini ibaratnya ini kan tidak usah dilihat ini 3 ini ya. Jadi X N plus 2 gitu ya. Nah ini karena ini adalah XN ya. Berarti sinyal ini kan artinya apa? Digeser kan gitu ya. N tambah 2 sama dengan 0. Berarti ada geser ke sebelah kiri kan gitu ya. Sebanyak 2 langkah gitu ya. Nah, kita tulis ini aja. Ya, jadi yang 3 ini berarti dia di mana? Di 1 ya. Saya buat dulu min 1, ini 0 ya. Terus ini min 2, ini min 3, min 4. Sampai berapa ini berarti ya? Min 5 ya. Karena min 3 akan digeser ke kiri, dia jadi min 5 kan gitu ya. Nah ini 1. Oke. Kemudian yang min 3 di sini ya, adalah minus 2 ya. Minus 3, minus 4, minus 5. Itu adalah amplitudenya minus 2. Sedangkan yang atas ini positif 1 ya. Ini 1. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ini ada
dikompres gitu ya, dikompres sinyalnya menjadi 3 kali lebih kecil kan gitu ya. Berarti setelah dikompres itu kan menjadi, saya buat di sini ya. Ini berarti artinya kita sudah menyelesaikan X 3N tambah 2 ya. Sudah total gitu ya kita masukkan. Nah karena kompres 3 berarti kan dibagi 3 gitu ya. 3/3 kan 1. Jadi yang ini ya amplitudonya adalah -2 ya. Sekarang dia berubah di N sama dengan -1. Ini -2. Jadi gambar yang aslinya atau awalnya adalah ini ya. Kemudian kamu kompres itu menjadi seperti ini dia. Paham semua ya? Oke ya semua ya. Ada yang ragu-ragu? Oke, dia salah. Oke. Jadi cuman ada satu nilai gitu ya. Nah kemudian kita baru lihat ini ya, sinyal yang kedua, step. Karena step, kamu harus ingat dulu step asli gitu ya. Jadi step original. Jadi kalau ini mungkin lebih baik dibuat seperti ini aja. Diputar gitu ya tempatnya. U min N min 5 ya. Ya untuk memudahkan aja ya mikir gitu lah. Jadi kalau saya punya UN asli ya, sinyal diskrit UN itu kan seperti ini. Jadi kalau kamu cuma menggambar hanya impulsnya ini cuma 5 gitu, tak salah ini, tak salahkan. Ya, karena kan tidak ada batasan ini ya. Jadi yang namanya step kalau asli ya seperti ini. Ini artinya apa? Jalan terus ini. Nah, ini kan UN gitu ya. Kemudian ada di sini kita lihat -N kan gitu ya. Tinggal di flip. Nah, kebalik jadinya ya. Nah, ini juga ada tanda titik. Jadi tanda titik ini 3 ini menunjukkan dia continue terus gitu ya. Dari min tidak berhingga gitu loh. Dari min tidak berhingga sampai berapa di sini 0 kan gitu ya. Nah ini baru U min N. Nah karena kita harus ngeset dia itu adalah U min N min 5 ya. Berarti kan artinya min N min 5 ini kan sama dengan 0 gitu ya. Sehingga N sama dengan min 5 ya. Ini kayaknya ada yang salah ini. Mahasiswa. Jadi kalau dia -5 berarti kamu geser dia ke sebelah kiri gitu loh. Jadi gambar ini yang saudara geser gitu ya. Saya buat di mana? Saya buat sini aja. Jadi ini adalah U minus N minus 5. Digeser ke kiri. 2, 3, 4, 5. Ini 0 gitu ya. Min 1, min 2 dan seterusnya. Kemudian ini min 5.
min 5 ini ya. Terus min 6, min 7 dan seterusnya lah gitu. Berarti dia start kan dari sini. Mulai min 5 ya. Min 6, min 7, min 8 dan seterusnya terus titik 2 gitu loh. Ya, jadi kan sinyal ini tinggal geser ke kiri gitu. Nah, akhirnya kita sudah dapat ini apa namanya sinyal yang lengkap ini. Ini dapat gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya tinggal dikurangi gitu aja. Jadi sinyal ini kamu kurangkan dengan ini gitu. Sehingga totalnya adalah, saya buat di sini aja. Ya. Jadi sinyal X atau sinyal nomor 1 kan ini ya. Dia itu 0 nilainya di sini sampai berapa berarti ya? Sampai min 2 gitu ya. Nilainya 0 gitu ya. Nah, ini nanti dikurangi ini kan artinya nol dikurangi 1 ya, jadi minus 1. Jadi kalau ini saya buat seperti ini juga dari min tidak berhingga ya. Apa ini min 5 di sini ya. Hari ini salib sumbunya ya. Salib sumbunya itu terlalu ini agak tinggi dikit. Ini min 5 amplitudenya ya, berarti berapa? Min 1 ya, kecil aja berarti. Min 1, min 6, min 7 dan seterusnya, titik 2. Kemudian yang min 1-nya itu berarti berapa yang amplitudenya ini? Karena amplitudenya di sini kan min 2 ya, min 2 dikurangi 0 ya, jadi min 2. Jadi yang ini yang agak panjang. Nah, udah ketemu. Sedangkan untuk N sama dengan min 2, min 3, min 4 itu kan 0 ya. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Ada yang beda enggak? Mahasiswa ada yang berbeda mendapatkan? Salah? Apa jawabannya sama dengan yang saya gambar terakhir ini? Oh, ada yang keliru ya. Apanya yang keliru itu?
Jadi kalau soal-soal seperti ini ya, ini ada bagian gitu ya. Bagian yang ada referensinya, ada hubungan dengan X-nya itu sendiri ya, mau digeser atau enggak. Dan ada sinyal lain gitu ya. Di sinyal step ataupun bisa jadi nanti ada rem gitu ya kalau saya kombinasikan. Nah, itu harus digambar dulu gitu loh. Ya, untuk mencegah Anda kelirunya itu gitu. Soalnya pertama kali menjawab soal-soal model seperti ini, gambarnya itu harus benar gitu loh ya. Begitu kamu keliru satu titik aja gitu ya, nanti kan jumlahnya tuh kompleks gitu ya. Bisa jadi ini kebetulan cuman ada dua penjumlahan lah ibaratnya ini ya. Sinyal 1 X3N ditambah 2 itu dengan sinyal U min 5 min N. Jadi apalagi kalau ada 3 gitu ya, nah gambarnya itu harus benar gitu ya. Kemudian pastikan bahwa kamu menggesernya itu benar gitu loh. Ya, jadi seperti ini misalkan ya, ini mau saya geser kemana sih sebenarnya ini? Min 5 min N ini ya. Atau mungkin awalnya kamu sulit untuk membaca ini perlu direfleksikan atau enggak gitu. Nah, ini makanya saya tulis di sini lagi. Ya, jadi saya minta ini dirubah aja ya menjadi seperti ini gitu loh. Jadi variabelnya itu didahulukan dulu gitu loh. Untuk apa? Untuk deteksi awal bahwa sinyal ini perlu direfleksikan atau enggak gitu loh. Ini memang sengaja saya buat belakang di sini gitu loh. Di variabelnya saya taruh di belakang. Tapi kalau mahasiswa paham sih enggak masalah ya. Cuma kalau ingin shift gitu, ini di switch gitu. Nah, diputar kayak gini. Jadi N-nya ditaruh di depan gitu ya. Min N, min 5. Oh, berarti ini kalau ada seperti ini, ada refleksi gitu loh. Kemudian setelah itu ada pergeseran. Nah, pergeserannya itu bagaimana ya? Atau berapa digeser ya? Ini sama dengan 0 gitu loh. Min N, min 5 sama dengan 0. Di N sama dengan minus 5 kan gitu ya. Nah, ada geser. Setelah itu baru entah itu dijumlah atau dikurang ya tergantung ini ya, operatornya di sini. Itu aja sih sebenarnya ya. Memang harus butuh kehati-hatian di situ ya, harus teliti di situ. Oke, kemudian yang nomor B juga sebenarnya tidak ada masalah ya, jadi sama aja. Jadi cuma ini diganti sedikit ya. 2N min 3 ini, jadi kamu operasikan dulu ya yang XN-nya ini. Jadi digeser 3 dulu ke kanan kan gitu ya. Ini seolah-olah N minus 3 kan gitu ya. Nah, kamu geser ke kanan. Kemudian setelah itu dikompres gitu ya. Nah, dikompresnya sekarang menjadi setengahnya kan gitu ya. Nah, kemudian dijumlah dengan yang sinyal step ini gitu lah. Nah, kalau sinyal step ini berarti kan dia digeser ke kanan ini ya. Setelah saudara refleksikan dulu ya. Jadi ini juga boleh ditulis di depan taruh N-nya dulu ya, min N plus 5 kan gitu ya. Jadi min N tambah 5 sama dengan 0 ya. N sama dengan 5. Jadi ini digeser ke kanan dulu. Setelah itu baru saudara jumlahkan. Nah, hasil akhir itu memang harus benar-benar ini ya, tepat gitu ya. Jadi karena ini melibatkan sinyal yang tidak terbatas gitu ya. Nah, harus kamu tulis gitu ya, atau dikasih tanda bahwa memang sinyal itu ada yang
tidak terbatas seperti ini ya. Jadi ada titik 3 ini artinya menandakan bahwa ini terus berjalan gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu hanya naruh sinyalnya ini tok gitu ya, impulsnya cuma 4 gitu aja, ini masih belum benar ini. Artinya kamu menjusted bahwa jawabanmu cuma ini tok gitu loh. Padahal ini termasuk jawaban ini loh. Ya, impulsnya kan terus berjalan ini impulsnya. Ya. Terus sampai berapa ya? Sampai tidak berhingga, makanya kita cukup tulis titik 3 gitu loh. Jadi kalau ada mahasiswa yang jawab cuma segini tok, ya ini belum benar ya. Dia belum dapat nilai murni. Belum dapat murni, misalkan kalau benar nomor 3 ini kan 30% ya. Dapat 100 tapi saya ambil 30%-nya gitu loh. Oke. Ada pertanyaan mahasiswa? Arin? Oh, belum ya. Oke. Permisi Pak, untuk yang pergeserannya untuk 3-nya kenapa tidak kenapa ya Pak? Ini kan dulu pernah saya ajarkan, ini kan kita bermain dalam domain diskrit ya. Kan tidak boleh ada pecahan gitu loh. Ya. Boleh ada pecahan. Sehingga kita tidak masukkan. Ini salah satu metode penyelesaian kalau sistem diskrit ya. Jadi 3 ya, 3-nya itu tidak usah dimasukkan dulu gitu loh. Jadi kamu proses pergeserannya dulu gitu loh. Jadi maksudnya itu sudah pernah kok saya jelaskan itu, Dik. Banyak kok yang sudah benar ini. Kalau dari sisi pemrosesan menjadi 3N tambah 2 itu ya, saya lihat sekilas tadi udah banyak yang benar. Cuma hasil akhir ya, hasil akhirnya itu tidak lengkap gitu ya. Ya gitu ya Mevita ya, tolong diingat terus ya. Jadi kalau kamu memproses sinyal diskrit ya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 ini juga ini soal tugas ya. Soal tugas ini hampir semua benar ini. Ada yang salah enggak kira-kira ini? Atau enggak bisa gitu? Enggak mungkin ya. Karena saya cuma mengganti ininya saja, amplitudonya tok ini. Kalau tugasnya kan amplitudonya kalau enggak salah 1 semua gitu ya. Nah ini iya, dia benar ini pasti ya. Ini setengah, terus ini juga setengah ya. Nah ini juga setengah ya. Jadi makanya kan ini kalau amplitudonya ini kan berarti berapa? 1 kan gitu ya. Setengah tambah setengah. Ya ini kayaknya benar semua ini ya. Jadi kalau yang ini ya, ini kan unit ya, unit step gitu ya, unit step yang digeser gitu ya ke kiri kan gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini XT-nya itu sama dengan, karena amplitudenya kan setengah sekarang ya, bukan 1. Ya udah setengah U gitu ya, T ditambah 1. Nah ketemu yang ini, kemudian dilanjutkan dengan yang ini gitu loh. Nah artinya kamu bisnya ya basismu tuh sekarang dari sini gitu loh ya. Jadi amplitudenya kan 1 ini ya, sebesar ini, bukan dihitung dari sini gitu loh, bukan ya, tapi dari sini.
Nah, ini kan berarti ya step ini. Jumlah berarti ya. Jadi UT kan gitu aja. Nah, terus apa? Turun kan gitu ya. Nah, turun dari minus gitu ya. Berapa amplitudenya? Setengah gitu ya. Setengah, terus digeser kan sinyalnya itu ya. UT min 1 kan digeser ke kanan ya. Satu langkah gitu ya. Kemudian turun lagi gitu loh. Dikurangi setengah lagi ya. Unit step cuma dia bergeser lagi ya. UT min 2 kan gitu ya. Turun lagi ya. Amplitudonya ya. Nah, setengah juga. UT min ya, ini kayaknya benar semua ini ya. Nggak ada masalah ini. Oke. Itu nomor A, terus nomor B. Nah, ini sebenarnya kalau secara sekilas saya lihat benar ya, banyak yang benar. Cuma hasil akhir yang salah gitu loh. Ya. Jadi ada yang menulis jawaban seperti ini ya. XN sama dengan U. Ini kan step ya. UN. Berarti bergeser ke kiri ya. N plus 2 gitu ya. Berkiri terus gitu. Tapi kalau dia di sini tuh turun gitu ya. Berarti kan minus gitu ya. Minus U N plus titik-titik. Nah, ini menurut kamu berapa sih yang benar di sini? Ayo, masih ingat gak jawabannya? Atau coba dilihat soalnya ini. UN ditambah 2 dikurangi UN plus titik-titik. Ini banyak mahasiswa yang jawab 3 ini. Salah ini kalau 3. Ayo, yang menjawab selain 3 siapa? Kalau jawab 3 salah itu. Semua jawabannya 3. Salah semua berarti. Dia jawab 3 ya, salah dia. Saya mau mahasiswa yang menjawab selain 3, ada yang ini enggak siapa gitu ya. Saya bukan 3 Pak. Nah, misalkan berapa gitu. Ayo, ada yang ingat enggak ininya, jawabannya itu. Oh, ada yang salah juga nomor A itu ya. Wah, eman juga itu. Nomor A ada yang salah juga ya. Ini sebenarnya poin ini ya. Tidak boleh salah.
Ya, jadi yang benar ini adalah 4 ini, Dik. Jadi karena dia diskrit itu loh, jadi harusnya N plus ya. Yang ada di sini 3 plus 1 gitu loh. Nah, coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Jadi kalau di sini 4 gitu ya. Coba kita buktikan. Kita buktikan terbalik sekarang sistemnya ya. Jadi saya punya sinyal gitu ya. UN tambah 2 gitu ya. Ini sinyal UN tambah 2 ini saya gambar ya. Jadi kalau UN itu kan gini ya. Nah, karena UN plus 2 berarti kan dia digeser ke kiri kan gitu ya. 2 digit gitu ya. 2 langkah gitu loh. Ini min 1, ini min 2 kan gitu ya. Terus ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Nah, kan gini sinyalnya ya. Ini titik 2 kan gitu ya. Titik 3 sorry. Nah, ini sinyal nomor 1. Terus sinyal kedua ini 0 ya. Saya buat di bawahnya. Buat di bawahnya aja. Nah, sinyal kedua tuh ini. UN ditambah 4 ya. Artinya saya geser sinyal itu sorry ini bukan min ini ya. Bukan plus ya, ini min ya, ya. Nah, ini min. Nah, kalau UN adalah seperti ini gitu ya. Nah, kalau N min 4 artinya kan N sama dengan 4 digeser ke kanan. Nah, berarti digeser ke kanan itu mulai startnya itu 4 ya. Saya sesuaikan urutan ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 1, 2. Nah, ini 4 di sini. Nah, artinya sinyal ini dia start dari sini kan. Bukan dari 0 ya, karena dia maju 4 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, 5. Berarti saya buat ini ya. Nah, udah ya, udah lengkap ya. Jadi sinyal UN plus 2, di sini sinyal UN min 4 gitu ya. Nah, ini nanti saya kurangkan gitu loh. Jadi sinyal ini saya kurangkan dengan sinyal ini gitu loh. Saya buat sumbu baru. Ya, ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 1. Ini min 2. Ya, ini dikurangi yang ini gitu loh. Amplitudenya sama di sini 1. Ini juga 1 amplitudenya. Nah, daerah yang ini ya, daerah dari min 2 sampai min 1 dan 0 gitu ya. Itu saudara kurangi dengan ini, itu hasilnya berapa itu? Tetap kan gitu ya. Amplitudenya 1 dikurangi 0 kan tetap ya. Berarti dari min 2 ini ada. Ini juga ada kan gitu ya.
Yang ini juga ada. Nah, yang kesananya ya, dari 0 ke kanan itu, 0-nya jelas ada ya. Ini numpuk. Kemudian 1 dikurangi 0 untuk yang 1 ya. Untuk yang 2 dikurangi 0. 1 dikurangi 0. Amplitudonya kan 1 semua ya. Pada saat 3 sama 1 dikurangi 0. Pada saat 4 sama 1 dikurangi 0. Ya, artinya kan ini ada gitu loh. Kenapa kok ada? Ya ini kan memang sinyalnya ada pada saat 4 itu loh. 4 itu N sama dengan 4 ada di sini 1 gitu loh. Sorry. 4 pada saat 1, pada saat N sama dengan 4 ini 1 kurang 1 ini 0. Sorry, ada keliru ini saya. Nah ini 0. Yang kelima sama 1 kurang 1 0. Nah sehingga ini kalau kamu teruskan kan 0 semua di sini ya. Nggak usah. Jadi yang ada itu cuman ini tok gitu. Pada saat N-2, N-1, N0, 1, N2, N sama dengan 3. Nah, bentuk ini kan sama dengan bentuk ini gitu loh. Ya. Jadi pembuktiannya itu. Jadi yang benar itu adalah N-4 bukan N-3. Jadi di sini sebenarnya kalau dibuat rumus ya N-3 tambah 1 gitu loh. 4. Nah, model-model soal seperti ini ya. Kamu kalau ingin shift gitu ya, waktunya kan masih ada misalkan. Nah, kamu buktikan gitu loh. Buktikan bahwa kalau XN-nya itu saya anggap seperti ini, bener enggak jawabannya gitu loh. Kamu buktikan secara terbalik gitu loh. Coba UN tambah 2, nah, seperti ini. Terus UN min 4, seperti ini. Terus kamu kurangi gitu loh. Nah, hasilnya ini, nah, bandingkan dengan yang soal gitu loh. Ternyata sama. Itu deh penjelasannya. Jadi kalau ada mahasiswa yang menjawab seperti ini, benar ini ya, sempurna jawabanmu. Jadi kalau masih 3 di sini salah berarti. Karena kalau pakai 3 di sini berarti nanti gambarnya itu ini enggak ada nanti, Dek. Nah, ini enggak ada jadinya. Dia tuh sampai di sini tok gitu loh. Padahal soalmu tuh kan sampai 3. Ada komentar mahasiswa? Jelas ya? Oke, kalau udah jelas. Kalau sudah jelas, kita lanjut materi berikutnya. Terakhir saya berikan apa ya ininya ya? Apa namanya itu tutorialnya, konvolusi dalam waktu domain dalam time domain ya, nggak salah ya, sudah mengerjakan yang konvolusi 1 dikalikan konvolusi 2 menghasilkan yang trapesium kalau nggak salah ya, bener ya. Oke. Itu kan secara analitik ya kalau nggak salah itu ya. Saya jelaskan secara selesaikanlah secara analitik ya. Dan itu sudah paham semua gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan itu. Bentar, saya mau share PPT dulu ya, manage.
Masih ingat ya, soalnya benar ini Dik ya. Jadi sinyal kotak ini ya. Jadi kamu mengerjakannya adalah yang nomor A ya, analitik ya. Oke. Hah? Loh. Belum tadi? Yang secara analitik itu loh. Jadi saya tak perlihatkan PPT sebelumnya dulu ya. Ini saya sudah buat PPT baru ini. Konvolusi integral ya. Kalau ini loh Dek, ini belum dah. Seingat saya kok saya ngajarnya itu sampai di sini gitu loh. Oh sudah Mevita, udah konfirmasi sudah ya, benar ya Mevita ya. Jadi soalnya saya ingat sekali saya terakhir itu saya nerangkan ini, benar yang trapesium Pak yang dikerjakan, ya benar. Jadi kan soalnya benar ini ya, saya konfirmasi dulu ya. Jadi kalau sebelumnya ya kita kan mencoba konvolusi itu kalau diketahui persamaan matematikanya ya, seperti ini XT, UT, HT adalah eksponensial kan gitu ya. Nah, itu dikonvolusikan ya, hasilnya sudah bisa. Terus ada soal yang kedua juga kalau H dengan X. Nah, soal yang ketiga itu adalah kalau gambarnya diketahui kan gitu ya. Ada XT dan ada HT. Nah, ini ya konvolusi X dan H ini bisa diselesaikan secara analitik dan grafik. Tapi yang sudah saya bahas itu adalah yang bagian analitik ya. Nah, ini yang ada persamaan integralnya itu loh. Akhirnya setelah diakumulatifkan ya, hasilnya itu kan akhirnya ketemu trapesium ini. Kalau tidak salah saya malahan minta kamu mengerjakan di rumah malahan ya, serapi mungkin gitu supaya persamaan ini ya, kalau digambar memang benar adanya bahwa dia itu muncul gambar trapesium gitu loh kalau nggak salah ya. Benar, sebagai tugas itu ya Elsa ya. Itu sudah dikumpul nggak itu ya tugasnya itu? Oh sudah ya, oke. Ya nanti saya cek ya. Oke. Nah sekarang makanya saya mau lanjut sekarang ini loh ya. Sekarang saya lanjut kalau kita pakai yang metode grafis itu ya. Oke, ini saya close, berarti ini saya ambil yang PPT yang terbaru ini. Nah ini sebenarnya masih ada lanjutannya ini. Ini sebenarnya merupakan lanjutannya tadi gitu loh. Coba. Oke ya, kita pakai yang grafik method ya. Soalnya tetap ya XT adalah kotak gini ya. Lebarnya itu 3. Ini tingginya 1, tapi kalau hanya itu lebarnya 2, tingginya 1 ya. Nah, jadi
rumusnya itu sebenarnya standar ya. Kalau konvolusi itu kan YT ya, itu sama dengan XT konvolusi HT gitu ya. Jadi YT itu sama dengan XT konvolusi HT. Nah, dari sini ya, kamu akan mempergunakan kan integral itu ya, min tidak berhingga sampai positif tidak berhingga ya, rumusnya X tau gitu ya, dikalikan dengan H T min tau ya, di tau. Di rumus standar ya tetap pakai ini, cuma kita lihat dalam bentuk grafik gitu lah, jadi gambar-gambar gitu lah. Nah, tolong diingat ya, bahwa sinyal nomor 1 itu adalah X ya, jadi yang kotaknya lebih panjang, itu sinyal 1. Kemudian sinyal yang kedua adalah kotaknya yang lebih pendek, H ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, jadi yang X-nya itu ini ya, jadi ini tidak usah diotak-atik nanti ya. Yang diotak-atik itu adalah H ya, maksudnya diotak-atik itu adalah direfleksikan kemudian digeser-geser gitu loh maksudnya ya, soalnya dia berada di sinyal kedua kan gitu ya, aturannya kan seperti itu. Kalau dia di sinyal pertama kan tidak diapa-apakan gitu loh, karena dia ada sinyal kedua, nanti ada faktor refleksi dan pergeseran gitu loh, terus dikalikan dengan sinyal yang nomor 1 ya. Jadi tolong ingat bahwa yang sinyal keduanya itu adalah H gitu ya. Nah, sekarang ini kita lihat ya. Jadi ini adalah sekarang dia udah berubah menjadi tau gitu ya, H tau gitu ya, atau seperti ini. Nah, karena ini kita mau otak-atik dia ya, kita refleksikan dulu kan begitu ya. Jadi H min tau kan gitu. Jadi ini tinggal flip ke sini aja. Ya, jadi ini di flip ke sini kan jadi H jadinya gini tak kan. H min tau gitu ya. Nah, ini sekarang sumbunya udah sumbu tau gitu ya. Nah, ini tau. Nah, karena kita akan membuat HT min tau ya, kan memang harus dibuat seperti itu ya. Maka artinya sinyal yang ini perlu ada modifikasi yang seperti saya bilang tadi ya, digeser ya, supaya dia digeser kiri atau digeser ke kanan, atau T lebih kecil daripada 0 atau T lebih besar daripada 0 gitu loh, sehingga muncullah seperti ini ya. Nah, ini contohnya kalau di set pertama ini adalah T lebih kecil daripada 0 gitu loh. Jadi kalau saya punya gambar atau grafis HT min tau ya, dan diasumsikan bahwa T lebih kecil daripada 0 pergeserannya, itu nanti gambarnya itu bisa saya buat seperti ini gitu loh. Jadi kan aslinya seperti ini. Supaya menjadi HT min tau ini berarti kan saya harus geser itu gambar ini. Karena T lebih kecil daripada 0 kan artinya anggap aja di sini min 2 misalkan ya, min 2 minus tau gitu ya. Jadi tau-nya kan jadi minus 2 kan gitu ya ke kiri. Makanya ini yang aslinya begini dia bergeser ke sini gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, awalnya ya itu adalah di titik T gitu lah. Ini titik ya. Terus yang di sini adalah T min 2. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan ini lebarnya kan tetap 2 gini ya. Benar enggak kira-kira? Jadi kalau ini saya anggap T di sini, titik ini berarti T min 2. Sekarang saya mau tanya, apakah gambar ini berbeda dengan gambar ini? Maksudnya adalah
eh, panjangnya itu loh. Panjangnya kan ini 2 di sini. Nah, kalau di sini tetap 2 atau berbeda ya menurut kamu? Sama, ya benar Elsa ya. Dia komentar, benar ya. Dan itu harus sama memang lebarnya. Nek tidak sama kan artinya bukan linear time invariant jadinya ya. Harus sama itu. Nah, oke ya. Nah, kalau sudah selesai ya, berarti saya sudah selesai untuk kondisi T lebih kecil daripada 0. Sebentar ya, ada telepon saya. Ya, halo Bu Reni. Iya. Terus? Oh iya ya, tidak apa-apa Bu, silakan. Oh ada di ini ya, online lah Bu. Kalau offline saya ada di ini di lantai 4 saya ngajar. Iya, gedung S2. Kalau memang sudah di print saya akan tinggal tanda tangan gitu ya. Di ruang kadep Bu, di lantai 4 Bu, gedung S2. Geng. Iya, sami-sami. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau sudah ketemu T lebih kecil daripada 0, gambarnya seperti ini. Tugas kamu sekarang adalah apa? Mengalihkan gitu loh. Mengalihkan antara X dengan H. Nah, ini dikalikan gitu loh. Jadi X itu gambarnya seperti ini, H itu gambarnya seperti ini. Kira-kira menurut Anda hasilnya berapa kalau ini dikalikan? Mevita jawab 0. Saya tunggu jawaban mahasiswa satu lagi. Ada yang komentar enggak? Oh, Dewi juga 0. Iya. Jadi benar ya, jawabannya itu 0. Karena kenapa kok 0? Ya kamu lihat aja ini ya. Untuk daerah yang di sini kurang dari 0, di sini kan 0 amplitudenya dikalikan dengan ada gitu loh. Ya. Ada dengan dikalikan tidak ada jadi 0. Terus yang ini ya, ada dikalikan tidak ada juga 0. Sehingga apa? Dia tidak memiliki hasil ya perkalian dari X dan H ya. Oke, jelas itu ya. Kemudian berikutnya adalah kalau T-nya itu lebih kecil atau di antara 0 dan 2 gitu ya. Nah, itu di set seperti ini. Jadi T-nya ditaruh di sini ya. Kemudian di sini adalah T-2 ya. Ya, paham ya? Nah, kemudian saudara kalikan dengan X. X-nya tadi kan ini. Nah, ini 3 kan gitu ya. Ini saya tinggal nyalin aja kok ini. 3 ini X. Jadi dikalikan.
Ya, ini dikalikan. Ada hasil nggak kira-kira itu? Ada Pak di 0 sampai T. Ya, Mevita benar ya, Dewi juga bilang ada. Ya, jadi kalau kamu perhatikan, yang di bagian ini kan tidak ada ya. Nah, dikalikan dengan yang ini, jelas menghasilkan zero. Ya. Tapi yang di daerah sini, ya, dikalikan yang di daerah sini kan juga ada hasil gitu ya. Apa hasilnya? Ya sama-sama amplitudonya 1 atau sama-sama sinyal kotak gitu ya. Cuman batasnya itu nggak sampai 3 gitu loh. Maksimum itu sampai T gitu loh. Nah ini ya. Jadi 0 sampai T. Begitu juga kalau T-nya saudara geser antara 2 dan 3. Ya. Geser antara 2 dan 3. Seperti ini ya. Dan dikalikan lagi ya. Ini dikalikan dengan ini. Ya. Juga akan menghasilkan bentuk kotak kan gitu ya. Untuk daerah ini tidak ada hasil ya, 0 gitu. Tapi yang di bagian sini ada gitu ya. Bagian sini ada, itu pun sampai maksimum T. Di atasnya 2 ya. Jadi di atasnya 2. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi kalau T-nya itu adalah antara 3 dan 5 gitu ya. Share lagi di atas 3. Taruh sini. Kemudian dikalikan lagi dengan XT gitu ya. 1, 2, 3. Ya, dikalikan. Ya, begitu apa namanya di daerah ini di atas 3 ya tidak ada hasil ya. Jadi maksimum sampai 3 kan gitu ya. Yang ini tidak ada ini. Nah maksimumnya cuma 3, makanya dia itu sampai 3 kotaknya gitu. Begitu juga kalau T-nya lebih besar daripada 5 ya, taruh sini. Nah, padahal X-nya itu kan ini. Berarti kan kalau dikalikan tidak ada hasil ya. Ibaratnya dia tidak overlap gitu ya. Nah, kan gitu. Akhirnya 0. Nah setelah itu ya, apa yang saudara lakukan ya? Yang saudara lakukan adalah sebenarnya mempergunakan tetap rumus ini, integral ini. Nah karena sebenarnya integral itu adalah merupakan sebuah ini ya, luas area gitu ya. Nah, luas area. Jadi Anda sebenarnya kalau mengintegralkan juga mencari luas arealnya ini gitu loh. Sebentar, bukan ini, yang inilah. Nah ini ada yang tahu enggak berapa luas areanya ini? Di luasannya. Carilah luas area yang saya buat warna biru itu.
Ada yang tahu mahasiswa? Begitu juga yang bagian ini. Carilah luas areanya. Jadi kalau kamu bisa menemukan luas areanya, itu artinya kamu sedang menghitung integralnya gitu loh. Menghitung antara integral xt dikalikan dengan ht min tau ya, untuk batas bawah 2 dan 3. Ayo, ada yang sudah ketemu? Ini kan sudah jelas tadi, panjang lebarnya udah jelas ini. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, udah dikalikan aja ketemu. Ini sudah ada mahasiswa yang jawab ini ya. Jadi yang ini dulu ya, yang saya beri warna biru ini aja dulu. Nevita jawab T, Elsa juga jawab T. Ada yang punya jawaban yang lain? Satu mahasiswa lagi? Soalnya harus ganjil sampelnya itu untuk bisa membuat keputusan. Nah, itu kan harus jumlah respondennya itu adalah ganjil gitu. Ini soalnya masih genap ini 2. Ayo lagi 1, siapa yang mau jawab? Ayo, gampang kok ini. Oh, Martina jawab T. Oh, tiga-tiganya sama jawabannya ya. Gimana caranya kok bisa ketemu T, Dek? T kali 1. Iya, benar ya. Ya, itu jawabannya T kali 1. Jadi panjangnya ini adalah T, ya. Lebarnya atau tingginya ya 1. Jadi T kali 1. Nah, jadi hasil integralnya itu untuk batas bawah 0 sampai 2 ini, itu udah menghasilkan jawaban langsung gitu ya. Jawabannya T. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, coba yang di bawah sekarang. Wah, ini yang jawab cuma ini toh ya. Orang-orang ini aja ya. Elsa, Mervita, Dea, jawabannya 2. Oke, benar ya. Kemudian lanjut ini, Dek. Dea 1,5. Bentar, saya nunggu beberapa jawaban.
Ada lagi Elsa 5 min T. Mudah-mudahan banyak yang mau jawab ini ya, biar enggak ngantuk. Kamu ikut oret-oret ya di mejamu itu biar nggak ngantuk. Nevita T-1. Nah, ini ada 3 jawaban yang bervariasi. Nah, ini menarik ini. Nah, kalau beda-beda gini seneng saya. Kalau jawabannya sama semua nanti nggak mikir nanti ini ya. Nah, ini kalau udah jawabannya macam-macam begini, oh ini ada lagi 1 min T, Arin. Saya menunggu jawaban 2 lagi. Nah, 2 mahasiswa lagi, ayo. Yang sudah punya jawaban diketik di public chat. Nah, sudah mulai ada yang kembar. Dewi T-1. Julvia 5 min T. Nah, ini sudah ada yang kembar ini. Syaresa 5 min T. Julvia juga ya 5 min T. Dea, Selfie 5 min T. Ya, akhirnya ketemu jawabannya. Jadi ketemu jawabannya yang benar adalah 5 min T, benar ya. Jadi kalau di luar itu salah berarti ya. Jadi 5 min T. Gimana Dik kok bisa ketemu 5 min T ya? Bisa dijelaskan enggak kok bisa ketemunya 5 min T ya? Wah, ini sudah jawab ini, Julvia. Kemudian Elsa. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya. Udah mahasiswa udah ketemu itu. Saya tidak perlu jelaskan lagi. Ya, jadi 5 min T ya, ini sudah ketemu. Oke. Sehingga kalau ini kita resume ya, jawabannya itu adalah seperti ini dia. Nah, ini. Ya, ini ya, jawabannya ini. Jadi YT itu bisa 1, 2, 3, 4, ada 5 jawaban ya. Jadi untuk T lebih kecil daripada 0, dia berharga 0. Untuk 0 sampai 2, berharga T. Antara 2 dan 3, nilainya. Antara 3 dan 5, 5 min T. Antara 5, atau T lebih besar daripada 5, jawabannya 0. Nah ini kalau persamaan ini saudara gambar, itu kan bentuknya seperti ini juga gitu. Ya, yang ini 0 ya. Yang 0 sampai 2 garis miring. Terus yang 2 sampai 3 amplitudonya 2. 3 sampai 5 turun 5 min T ya. Gradiennya minus 1. Yang 5 kurang daripada T ya, atau T lebih besar daripada 5 berharga 0 ya.
Oke, sebentar ya, saya tambah sebentar. Ya, jadi kalau persamaan ini ya, YT ini saudara apa namanya ingin gambar gitu ya. Nah itu bentuknya sama seperti kalau kamu mengerjakan secara analitik ya, yang akhirnya menghasilkan trapesium gitu loh. Oke, saya kira itu ya. Jadi sudah komplit ya. Kamu bisa mengerjakannya secara analitik ataupun secara grafik gitu ya. Ada pertanyaan dulu mahasiswa? Paham semua ya? Oke, Arin paham ya, Mevita. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut, kalau misalkan kita coba menyelesaikan ini ya. Ini contoh soal kita coba selesaikan gitu ya. Jadi ada dua fungsi di sini ya. Dua fungsi matematik gitu ya. Satunya adalah xt sama dengan t0. Untuk t adalah pada selangnya ini ya. Antara 0 dan T besar ya. Sedangkan 0 otherwise ya. Kemudian function yang kedua itu adalah HT, itu adalah nilainya 1 0. Kemudian selangnya adalah yang satu ini adalah untuk 0 sampai 2T ya. Sedangkan amplitudenya 0 otherwise gitu ya. Nah, tugas Anda adalah mencari gitu ya. Nah, YT itu sama dengan XT konvolusi HT. Ya. Jadi YT sama dengan XT konvolusi HT. Carilah gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sama aja ya. Jadi kamu harus menggambar ya untuk meminimalkan salah gitu dalam memproses gitu ya. Jadi karena HT-nya adalah ada di posisi kedua ya, berarti nanti yang di otak-atik atau direfleksikan ataupun digeser ya, itu adalah sinyal yang nomor 2, jadi H gitu ya. Mahasiswa ada yang mau komentar ya? Siapa tadi mau ngetik di public chat? Ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Jadi saya mau tanya dulu ini ya. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya. Ini kira-kira sinyal apa ya, Dek? XT itu sama dengan T itu sinyal apa ya? Kira-kira bisa nggak nanti menggambarkan kalau diketahui sinyal ini? Sinyal yang sering dipakai atau sinyal-sinyal yang spesifik itu saya minta Anda harus hafal gitu ya. Sinyal step ya. Udah ada di bayangan anak, pasti itu impuls gitu ya. Nah, kalau ini apa ini berarti ya? RAM. Dewi benar ya. Sinyal RAM. Jadi ini udah ketahuan ya, karena sinyal RAM pasti seperti ini. Ya bentuknya ya ini aja, karena
Dia kan dari 0 sampai T besar ya. Ini tau berarti. Ini T juga ya amplitudenya ya. T per T itu kan 1, makanya ini rumusnya T kan gitu ya. Samaan garis ini. Jadi dia itu ada hasil, remnya itu ada hasil itu antara 0 sampai T besar gitu ya. Ya jadi sinyal X tau jadinya di sini ya. X tau itu adalah seperti ini gitu. Jadi sekarang udah berubah dia. X tau itu sama dengan tau untuk 0 lebih kecil daripada T, lebih kecil sama dengan T besar gitu ya. Sedangkan H ini berarti apa? Berarti kan dia sinyal step, cuma dia dibatasi gitu ya. Antara 0 sampai 2T ini. Jadi kalau ini T, ini 2T gitu ya. Nah, kan gini aja sih. Nah, yang lainnya kan 0 kan. Ini sama juga. Ini tau, ini H tau gitu ya. Nah, kemudian karena dia berada di posisi kedua, berarti ini kamu flip nanti dia ya, atau refleksikan. Yang ini. Jadi kalau H tau berarti dia seperti ini kan. Ini 0, ini min T kan gitu ya. Ini min 2T ya. Tinggal flip aja. Terus digeser. Kalau dia itu T lebih kecil daripada 0, dia kan seperti ini dia. Di sini 0, di sini min T, di sini min 2T, kan gini ya, ini T. Terus dikalikan kan gitu ya, kalikan dengan ini. Untuk T lebih kecil daripada 0, jelas tidak ada hasil kan gitu ya. Hasil konvolusinya tidak ada karena di sini 0, di sini ada ya, dikalikan 0. Terus di sini ada, di sini tidak ada, dikalikan ya juga 0. Sehingga tidak ada hasil untuk T lebih kecil daripada 0 gitu ya. Ya, paham ya? Nah, bagaimana kalau sekarang T lebih besar daripada 0? Ya, digeser sinyalnya. Jadi ini adalah T gitu ya. Ini 2T. Ini min T. Ini min 2T. Nah, ini sinyal digeser T lebih besar daripada 0. Saya geser dari 0, antara 0 dan T ya. Jadi misalkan aja dia di sini kita taruh ya. Gitu ya. Ini T. Yang di sini berarti apa? T min 2T kan berarti ya. Nah, yang titik ini loh, Dek. T min 2T.
saya tetap lebarnya ini adalah 2T kan gitu ya. Lebar aslinya kan 2T, 0 di sini. Nah, sekarang baru kita kalikan. Ini dikalikan dengan ini gitu loh. Nah, kalau ini dikalikan dengan ini berarti kan yang bagian ini 0 jelas ya, karena ini tidak ada. Tapi yang di sebelahnya 0 pasti ada hasil kan gitu ya. Ini dikalikan dengan yang ini. Hasilnya berapa? Ya, kita bisa ngomong di sini integral. Ya. Ini kan T jelas ya. Jadi T kali 1 ya tetap. Atau tau jadinya ya, bukan T lagi. Tau. D tauan gitu. Batas bawahnya berapa? 0. Ya, karena dia start dari sini. Sama-sama start dari sini. Terus batas atasnya berapa? T. Ya, udah ketemu. Nah, hasilnya udah ketemu ini. Jadi integral 0 sampai T kecil, ya, tau di tau. Ya. Nah, kalau ini diintegralkan kan menjadi berapa? Setengah tau kuadrat kan gitu ya. Nah, setengah tau kuadrat untuk batas bawah 0 dan batas atasnya T kecil. Kalau kamu masukkan atau dihitung gitu ya, akhirnya ketemu berapa? Setengah T kuadrat. Ya, paham? Ada yang mau tanya dulu, silakan. Atau ada yang nggak paham? Apa yang saya ini berikan perkaliannya itu ya. Kasih satu kasus ya. Jadi saya geser itu ya, gambar ini antara 0 sampai T gitu loh. 0 sampai T besar ya. Jadi posisinya di sini. Kan bisa jadi gambar ini nanti saya geser ke sini kan juga boleh gitu loh. Atau saya geser ke sini gitu loh. Kan boleh juga gitu loh. Jadi ada 3 peluang di sini. Ada 3 kemungkinan yang bisa menghasilkan hasil gitu loh. Nah, yang saya jelaskan sekarang ini adalah baru antara 0 dengan T besar gitu loh. Dan saya minta Anda yang melanjutkan gitu loh. Nah, bagaimana kalau sinyal yang kedua ini, H ini ya, itu saya geser tetap ya, T lebih besar daripada 0, tapi posisinya itu bukan 0 sampai T besar gini, bukan. Tapi saya geser di sini, kan boleh ya, antara T besar sama 2T gitu loh, 2T besar ya. Nah, saya taruh di sini kan juga boleh. Itu artinya kamu sedang mencari posisi di sini gitu loh. Jadi gambarnya itu kan seperti ini jadinya. Kan boleh saja. Nah, itu yang kasus 2. Kasus 3, saya start itu di atasnya 2T besar ini. Nah, seperti ini. Sama dikalikan juga. Hasilnya nanti seperti apa. Nah, itu dua bagian yang belum saya selesaikan itu, saya minta kamu yang menyelesaikan gitu loh. Ya, saya kasih tugas sekarang ya. Jadi tugasnya tuh ya ini. Jadi ini soal ya.
Yang saudara cari itu adalah YT sama dengan XT konvolusi ini. Jadi mulai dari apa yang saya tulis ini harus ada di lembar jawabanmu. Ya. Itu untuk kondisi apa namanya T lebih kecil daripada 0 ya, startnya itu ya, walaupun 0 hasilnya. Tapi saya minta kamu menuliskan ya, kamu menuliskan di kertas jawabanmu. Kenapa kok bisa 0 itu ya? Nah, tunjukkan dengan gambar gitu ya. Kemudian setelah itu untuk T lebih besar daripada 0. Ya. Nah, pada saat T lebih besar daripada 0 itu pergeserannya itu bisa jadi tiga kemungkinan gitu loh. Ya, seperti yang saya jelaskan ini ya, dari 0 sampai T besar ini kan sudah ada jawabannya nih, saya buat ini. Akhirnya ketemu setengah T kuadrat ini. Nah, itu dijawab lagi yang rapi di buku ya. Kemudian dilanjutkan kalau pergeserannya itu antara T besar dengan 2T. Nah, dihitung ketemu berapa. Setelah itu di atas 2T ya, geserannya itu dihitung lagi. Nah, dikalikan itu berapa hasilnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu nanti di-upload ya jawabanmu itu. Seperti biasa di foto gitu ya. Nah, itu dimasukkan di Google Drive. Gimana? Paham? Ada yang tidak paham terkait pertanyaan soal ini? Oke. Kalau sudah paham, kita kuliah berakhir ya. Nah, kuliah berakhir sampai di sini. Kita lanjut minggu depan ya. Atau ada mahasiswa ada yang ini enggak? IC itu menginfokan ke saya kan Rabu lalu itu kita pray ya. Tanggal merah itu. Jadi diganti Kamis besok, bisa enggak kira-kira mahasiswa itu? Enggak bisa, enggak apa-apa, kita undur cari hari lain dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada jadwal rapat saya. Oh, Dewi tidak bisa. Oke. Wes gini aja, kamu rundingan lagi ya. Kapan kira-kira bisa gitu ya? Nah, kapan kira-kira bisa? Bila perlu ya sore-sore gitu, cuma jangan Senin, Selasa, Rabu ya. Saya tuh ngajar sampai jam 21 ya. Sampai jam 9 malam itu. Senin, Selasa, Rabu itu. Saya bisa Kamis, Jumat. Kamisnya jangan pagi ya, karena saya praktikum kalau Kamis itu. Oke, saya kira itu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan gitu ya. Oke, saya kira itu kita selesai kuliah ya. Terima kasih semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, supaya sehat terus ya. Semester depan kita sudah offline jadi ya. Jadi kamu yang belum vaksin, tolong harus segera vaksin ya. Mudah-mudahan sudah semua vaksin enggak ini? Harus 2 kali vaksinnya. Persiapan ya. Jadi semester depan harus sudah ready ya. Kamu sudah 2 kali vaksin, itu memang salah satu syarat yang harus dipenuhi ya. Dan kita sudah siap-siap gitu ya dari sisi manajemen gitu ya. Di dosennya harus masuk dulu gitu ya, baru mahasiswa. Oke. Oke, kita selesai ya. Saya tutup ya live meeting. Terima kasih semua sekali lagi.